dan kemudian PKH kita sebagai subjek dampingan kita. Gitu ya. Maka dikatakan di sini dalam teori dalam modul waktu itu ya, pendampingan sosial merupakan salah satu bentuk praktek pertolongan dalam pekerjaan sosial gitu. Jadi sesungguhnya teman-teman, ketika kita bicara soal pendampingan sosial gitu kan, kita berbicara salah satu cabang keilmuan yang namanya pekerjaan sosial gitu, social work gitu ya namanya ya. Karena memang ada keilmuannya. Jadi aktivitas penanganan masalah sosial itu keilmuan dasarnya gitu ya. Salah satunya adalah ditopang dengan sebuah ilmu disebut dengan pekerjaan sosial. Ada sekolah tingginya tuh kan, dulu di Kemensos namanya STKS tuh, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, yang sekarang kemudian menjadi Poltek Kesos namanya, Politeknik Kesejahteraan Sosial, yang kemudian mencoba menanamkan ini. Kok di dalam teori-teori taksonomi Bloom, bagian teman-teman dari kependidikan, itu kan ada 3 ranah tuh. Ada knowledge, ada skill gitu kan, ada attitude kan, KSA gitu ya. Jadi knowledge ya terkait dengan ranah kognitif dia, ya kan? Kalau kemudian skill terkait dengan ranah psikomotorik gitu kan. Sementara kemudian attitude itu terkait dengan ranah afektif gitu kan. Itu kan taksonomi belum bicara tentang itu. Dan itu juga nanti akan membangun sebuah pilar yang kemudian apakah kita tergolong kepada orang-orang yang tergolong tenaga profesional apa tidak gitu ya. Maka di dalam pendampingan sosial saya katakan itu menjadi sebuah aktivitas yang berbasis salah satunya pada teori pekerjaan sosial. Meskipun ini banyak teori yang lain, ada teori itu terkait dengan ilmu agama. Bagaimana kemudian kita habluminallahnya nih, gitu kan? Fastabikul khairatnya nih, gitu kan? Bagaimana kemudian kita punya kewajiban untuk menyantuni, untuk kemudian memberdayakan kaum duafa nih, gitu kan? Ada ilmu psikologi misalnya. Bagaimana kemudian melakukan konseling nih, gitu kan? Bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemudian menumbuhkan ya motivasi, komitmen, semangat juang, itu kan erat kaitannya dengan psikologi itu. Ada kaitannya dengan ilmu komunikasi gitu kan. Bagaimana kita melakukan penyuluhan sosial, sosialisasi kebijakan gitu kan. Terkait dengan teori pendidikan juga terkait banget tuh. P2K2 itu kan bagian dari sebuah proses pemberian materi ya. Pembelajaran berbasis kepada pendekatan filosofi andragogi, pembelajaran orang dewasa. Nah, maka itu beragam. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam modul ini kita coba untuk tampilkan salah satu basis atau cabang keilmuan yang penting juga dalam proses-proses pendampingan yang saya katakan tadi adalah teori atau dalam keilmuan terkait dengan pekerjaan sosial. Nah, dalam teori pekerjaan sosial itu siapa yang kita dampingi? Itu dibagi menjadi 3 kan? Ada perorangan atau individu, ada kelompok, dan kemudian komunitas atau masyarakat. Nah, ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk memulihkan dan atau meningkatkan keberfungsian sosial. Artinya social functioning itu dalam praktek pekerjaan sosial. Jadi misalnya, kita bisa lihat secara kasat mata bagaimana kemudian misalnya gitu kan, seorang ayah buruh yang kemudian buruh harian lepas, pergi sebelum matahari terbit, pulang jauh ketika matahari sudah lama terbenam gitu kan. Dia bergerak di sektor informal. Nah, Ya, kan betul. dia menjadi sosok ayah yang akan menjadi gitu kan. Sosok yang ideal dengan memberikan sosok ayah yang penuh dengan kasih, setiap saat bisa lalu kemudian menjadi tempat curhat dari anak-anaknya gitu kan. Sementara itu sibuk di jalan ini berjibaku gitu kan, mengalahkan waktu, meskipun waktu nggak akan terkalahkan gitu untuk bagaimana mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Nah, ketika kemudian, ya kan itu kan, istrinya juga lalu hanya menjadi buruh cucian, yang itu kan, lalu dengan pendapatan yang juga tidak memenuhi kebutuhan, bahkan di kebutuhan standar minimal dari sebuah keluarga itu, maka dapat dikatakan kemudian keberfungsian sosial dari mereka sebagai ayah dan ibu pasti akan terganggu. Misalnya apa? Kita lihat misalnya di dalam teori P2K2 itu di kategori terkait dengan pentingnya asupan nutrisi gizi misalnya kan sesuai dengan kaidah isi piringku misalnya. Gimana mereka bisa memenuhi peran itu?
memberikan asupan nutrisi gizi yang seimbang ketika mereka mengatakan, Pak, izin, maaf, pendapatan kami ini betul-betul di bawah standar, misalnya gitu kan. Boro-boro kemudian sesuai dengan kaidah isi piringku, Pak, kami bisa beli beras hari ini untuk kemudian kami tahan dan kami kemudian taburkan garam dengan sedikit cabai rawit di pinggir piring, kami sudah sangat bersyukur, Pak. Nah, gitu ya. Dalam konteks itu kebersyukurannya iya betul kita tidak kemudian salahkan karena kemudian membuat dunia jadi lebih lapang kan. Tetapi dalam konteks perannya sebagai ayah dan ibu yang kemudian punya anak dalam kategori usia 1000 hari pertama kehidupan gitu kan, maka peran sosialnya gitu kan, keberfungsian sosialnya tidak bisa diejawantahkan, tidak bisa diaktualisasikan secara maksimal gitu loh. Maka kemudian pendampingan sosial diarahkan untuk agar gitu kan mereka lalu bisa secara bertahap meningkatkan pendapatan gitu kan, bisa memperoleh pekerjaan ya yang lebih layak, syukur kemudian dengan usaha sendiri karena nanti kan digali itu di assessment itu kan potensi diri apa, potensi keluarga apa, potensi lingkungan di sekitar tempat mereka apa, sehingga nanti kemudian secara bertahap setelah diubah mindsetnya, dibangun semangat, komitmen juang mereka untuk berusaha. Nah, ini semua dilakukan di dalam konteks pekerjaan sosial itu ya. Pendampingan kita harus berlandaskan pada nilai filosofis ini nih yang penting. To help people to help themselves gitu. Apa artinya itu? Kalau kita terjemahkan secara bebas adalah membantu orang yang kita dampingi itu agar pada saatnya nanti dia bisa membantu dirinya sendiri. Keren ya? Artinya apa? Ada filosofi, ada spirit untuk membangun kemandirian di situ dari orang atau subjek dampingan kita tadi. Salah besar jika seorang pendamping justru dengan mekanisme atau strategi pendampingannya apa justru menciptakan ketergantungan dari subjek dampingannya pada dia gitu. Gitu kan. Itu yang kemudian digariskan dalam teori-teori pemberdayaan gitu kan. Bahwa kemudian salah besar apabila kemudian kita justru menciptakan ketergantungan dari subjek dampingan kita itu pada kita, pada keberadaan bantuan sosial dari pemerintah gitu kan. Karena pada dasar nanti ke depan filosofi yang mengemuka yang ditekankan adalah to help people to help themselves. Artinya membantu subjek dampingan kita itu agar pada saatnya nanti lalu bisa membantu atau menolong dirinya sendiri. Dalam perspektif agama, ini luar biasa ini nilainya. Dari tadinya kemudian posisi subjek dampingan apa kita itu tangannya di atas kan, artinya kemudian menerima bantuan dia nih, lalu kemudian Dari setelah tahap melalui proses dampingan kita itu, lalu kemudian dia bisa mandiri, lalu bisa menjadi potensi sumber, beralih nanti dari pemerlu pelayanan tangannya menengadah ke atas karena menerima bantuan, lalu kemudian posisi tangannya bisa ke bawah, menjadi potensi sumber yang bisa dari memberdayakan para pemerlu pelayanan yang lain. Nah, ketika itu terjadi, yakinlah, meskipun kemudian effortnya juga pasti akan luar biasa kan teman-teman, tapi agama, apapun agama kita, saya kira yang kita yakini itu dan Allah Tuhan yang Maha Esa juga Maha Adil gitu kan. Semakin besar ikhtiar, semakin besar usaha, semakin besar effort yang kita lakukan untuk memberdayakan, memandirikan subjek dampingan kita agar kemudian posisi tangannya berubah dari ke atas menjadi ke bawah, dari satu sisi pemerlu pelayanan menjadi potensi sumber, itu kemudian akan menjadi bagian dari catatan amal kebaikan kita yang luar biasa kan, yang dicatat oleh malaikat pencatat amal dan kelak kemudian mudah-mudahan akan memperlancar, mempermudah perjalanan kelak kita di alam keabadian di sana. Kan gitu kan? Setiap agama saya kira juga mengajarkan itu. Maka yang ingin saya tekankan di sini adalah prinsip atau filosofi to help people to help themselves itu harus kemudian menjadi rujukan, menjadi basic value, menjadi basic spirit gitu kan dalam setiap aktivitas pendampingan yang kita lakukan gitu kan. Nah, berikutnya dalam proses pertolongan tersebut gitu kan melalui pendampingan tadi tentu membutuhkan sosok ideal SDM PKH nih yang diharapkan akan mampu menampilkan citra diri yang positif. Karena apa? Ini kan berlaku nih namanya the law kemudian kita terapkan ketika kita melakukan aktivitas pendampingan. Maka secara teori kita tarik menjadi servant leadership, kepemimpinan yang melayani, gitu kan? Di mana kemudian pendamping sosial PK itu kan menjadi leader tuh.
Leader bagi siapa? Leader bagi para KPM, jadi subjek dampingannya, gitu kan? Maka dia harus menjadi orang yang bisa memerankan fungsi menjadi lead by example. Maka dikatakan di sini ketika bicara soal servant leadership, ini teorinya ya atau definisinya adalah kepemimpinan yang melayani, gitu kan? Yang didefinisikan menjadi pendekatan kepemimpinan yang berangkat dari perasaan tulus, timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut atau subjek dampingannya sebagai prioritas, termasuk kemudian menyelesaikan sesuatu bersama orang lain dan membantu orang lain agar kemudian dia bisa mencapai tujuan secara bersama. Gitu kan? Maka masuk lagi tuh barang kan yang spirit tadi dalam proses pertolongan pekerjaan sosial di mana kemudian filosofinya adalah help people to help themselves. Membantu orang agar kelak orang itu bisa membantu dirinya sendiri. Gitu ya. Maka di sini ketika bicara soal bagaimana kita memainkan peran sebagai lead by example, di mana kemudian kita menjadi leader bagi para KPM subjek dampingan kita itu, maka harus ditopang juga dengan spiritual leadership, artinya kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual. Apa misalnya? Kita sebagai pemimpin bagi subjek dampingan kita tentu bukan pemimpin yang sempurna, tapi terus bertumbuh kan? Dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari. Nah, maka pelatihan ini pun sesungguhnya juga menjadi materi refreshment, penyegaran ya, termasuk juga enrichment, menjadi materi memperkaya perspektif teman-teman sekalian agar kemudian ke depan bisa menjadi apa ya, tadi leadership yang kemudian berbasis pada spiritual leadership. Yang kedua, kita juga menjadi pemimpin yang bukan sekedar menuntut hasil, tetapi membangun ekosistem yang sehat. Artinya apa? Hasil memang penting, tetapi proses lebih penting. Jadi ketika diproses, para subjek dan kita juga dilibatkan secara maksimal, secara optimal, maka kemudian proses-proses mewujudkan kemandirian akan mulai bisa dibangun bahkan sejak tahapan awal proses pendampingan. Dan berikutnya, bukan pemimpin sekedar ingin berkuasa, bisa cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan, tetapi bagaimanapun ingin berkhidmat atau melayani untuk subjek dampingan yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, sehingga implikasinya apa? Tetap saja kemudian memperhatikan keberadaan, keberagaman, keunikan karakteristik mereka sebagai manusia yang berbeda kan? Berbeda pola asuh, berbeda orientasi, berbeda latar belakang pengetahuan, berbeda pengalaman. Hargai keberagaman itu. Itu ya. Maka di teori-teori kependidikan, S1 saya ke kependidikan itu ya, itu yang namanya individual atau kemudian karakteristik unik dari masing-masing individu semacam gitu ya. Berikutnya menggerakkan tim dengan nilai-nilai, bukan sekedar instruksi. Jadi pakai contoh, kita menjadi role model dengan strategi komunikasi yang persuasi. Dan berikutnya tidak kalah penting adalah menjadikan peran kita sebagai leader tadi sebagai bagian dari ibadah, gitu ya. Bukan sebatas hanya sekedar tanggung jawab. Kok sekedar tanggung jawab ini jadi gampang kesel gitu kan, gampang lalu terbebani, gampang putus asa, gampang patah semangat, tapi kok kita arahkan, kita niatkan untuk ini bagian dari jalan ibadah gitu kan. Maka itu menjadi semangat yang luar biasa untuk kemudian mengembangkan sebuah kinerja yang lebih baik. Nah, ini ada 10 karakteristik dari servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Yang pertama disebut dengan listening. Listening itu beda dengan hearing ya, meskipun sama-sama mendengar gitu. Kalau hearing itu masih cuma dengar dengan kuping doang, kok listening itu sudah dengar dengan hati. Maka ketika sudah dengar dengan hati, maka yang muncul yang kedua, empathy. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh dampingan kita itu. Gitu kan? Berikutnya healing. Healing itu apa? Ya bagaimana kemudian memberikan upaya untuk meringankan beban gitu kan? Untuk kemudian memberikan solusi itu healing. Awareness, membangun kesadaran gitu kan? Bahwa kemudian misalnya kemiskinan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dirubah kok gitu kan. Nanti dirangkai dengan mengubah mindset gitu kan.
Saya kemudian tumbuhkan sana, kemudian siapa lagi yang akan mengubah nasib kalau bukan kita sendiri, gitu kan? Karena Allah Tuhan yang Maha Esa berfirman kan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Nah, kita itu ngomong kayak gitu itu sedang mengembangkan awareness, gitu kan? Bagian persuasion, persuasion itu apa? Masukkan rasa itu lambat-lambat, gitu kan? Ya, dengan teknik membujuk, dengan teknik bukan lalu mengintimidasi, bukan dengan teknik mendoktrinasi, gitu kan? Tetapi kemudian ditumbuhkan kesadaran dari dalam, itu persuasion. Berikutnya conceptualization. Apa itu? Artinya kemudian bagaimana mencoba menyederhanakan konsep-konsep yang rumit gitu kan, agar kemudian gampang dipahami dengan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian, dengan kehidupan mereka. Kemudian foresight, apa itu? Menggunakan masa lalu tuh sebagai bagian dari pembelajaran. Oh ya, barangkali kemarin kemudian misalnya gitu kan. Artinya kemudian usahanya nggak laku, misalnya kalau studi UMKM itu kan, tetapi kemudian sekarang kita belajar ini bagaimana mengembangkan UMKM agar lebih maju, bisa menggunakan teori bauran pemasaran Philip Kotler tuh yang ada 4P kan, ada product, ada price, ada place, ada promotion kan. Berarti misalnya dia mau mengembangkan terkait dengan produk keripik balado, dipelajari itu sudah ada kompetitor belum nih yang punya produk sejenis. Nah, kalau memang sudah rame, kemudian langganya juga sudah banyak, jangan main di keripik balado yang dari ubi misalnya gitu kan, keripik balado di Talas misalnya, kan gitu kan. Nah, itu produk. Berikutnya price, harga. Berapa orang naruh harga untuk produk serupa? Ya, kita mungkin kurangi beratnya, bukan dikurangi dicurangi ya. Misalnya orang tuh main di katakanlah 200 miligram atau 200 gram deh gitu. Nah, kita main di yang timbangan 150 gram atau 100 gram. Atau mainnya di bungkus-bungkusan kecil kayak jajanan SD itu. Nanti kan harganya lebih. Sudah dua ya, produk, price. Berikutnya place nih, teorinya si Philip Kotler kan, teman-teman dari ekonomi pasti paham banget itu. Nah, place juga dilihat, kira-kira higienis nggak? Kok kemudian tempat usahanya becek, kemudian alat-alat usahanya juga kotor, berdebu tebel, lalu kemudian karatan, minyak yang digunakan goreng keripik tadi udah hitam kelap gitu kan. Wah, orang jadi ragu. Lalu kemudian ubinya juga ubi yang wah kayaknya kemudian sudah nggak sempurna, sudah sebagian dimakan sama kuda misalnya gitu kan. Gigitan kudanya masih kelihatan ketika lagi diiris jadi keripik. Nah, orang jadi males kan gitu. Sudah tiga kan, yang terakhir promotion. Nah, zaman sekarang lalu kemudian penting untuk adanya sebuah promosi yang tidak saja sifatnya offline dari mulut ke mulut ya, yang promosi biasa pakai baliho, spanduk, promo gratis, tapi sekarang juga sudah dengan online marketing gitu kan. Bagaimana kemudian menggunakan aneka ragam platform media sosial. Lihat teman-teman juga kan dibahas terkait dengan itu. Bahkan untuk menggunakan platform media sosial untuk kepentingan apakah sosialisasi kah, untuk kepentingan yang lain-lain. Berikutnya terkait dengan komitmen to the growth of people gitu ya. Komitmen pada pertumbuhan subjek dampingan kita itu loh. Jadi kemudian mereka harus kemudian ada progres kan, dirubah mindsetnya, dibangun spiritnya untuk kemudian mengubah nasib, kemudian dibangun komitmen yang tinggi untuk kemudian kewirausahaan, dilatih dia, diberikan bantuan akses permodalan, akses bahan baku, didampingi ketika pemasaran itu growth of people. Nah berikutnya adalah building community. Artinya apa? Nanti kemudian dengan satu kelompok dampingan, nanti kemudian kan dirangkai menjadi sebuah proses bagaimana mengembangkan atau membangun sebuah masyarakat yang dalam bahasa sekarang itu kan masyarakat yang berketahanan sosial gitu. Nah, maka tiga dimensi terkuat yang harus dimiliki oleh pendamping sosial PK adalah pertama terkait dengan pola pikir yang melayani. Gitu ya. Kalau kita main instruksi, kita yang dominan, gitu. Tidak, kita berusaha untuk menjadi lead, sorry cuci air kok dicuci ya, cuci sayur, cuci muka, cuci baju gitu kan, mandi, bahkan BAB nongkrong pun juga di sungai yang sama, kan ngeri kan itu kan? Nah, kan kita sudah tanamkan kepada para KPM kita, misalnya bahwa kemudian, oh prevalensi stunting itu diturunkan, tidak cuma dengan asupan nutrisi gizi, tapi juga dengan kualitas sanitasi. Nah, bayangkan. Ternyata kemudian banyak zaman sehat yang kemudian nggak bisa dibangun oleh mereka dengan kemampuan ekonomi terbatas. Nah, kita lalu ngajukan proposal ke PUPR, gitu kan? Nah, kok mediasi kan masih lembut tuh, nggak ditanggapi. Nah, PUPR mengatakan, wah kami lagi sibuk nih bangun jembatan macam-macam. Wah, kita lalu kemudian adakan semacam upaya untuk advokasi atau hearing dengan anggota DPR gitu kan. Tapi kan tidak lalu kemudian pakai spanduk bakal
kebakaran, lalu kemudian goyang-goyang pagar DPRD, roboh pula. Nah, kan nggak gitu. Tetapi dengan koridor yang konstitusional ya, nah seperti kita hearing dengan anggota DPR tadi, kita perjuangkan terkait dengan bagaimana kemudian pentingnya sanitasi, tentang bagaimana anggota DPR, DPR tadi komit dengan itu, kita sedang melakukan advokasi. Gitu ya. Berikutnya konsultasi ini. Memberikan saran, konsultasi informasi apa yang dibutuhkan. Iya, kita harus kemudian menjadi orang yang lalu menjadi sumber informasi. Ya kalau pada waktu itu kemudian pas ditanya kita referensi terbatas dan nggak ngerti-ngerti amat ya kita janjikan kan. Ah, iya Bu, ini kan saya kemudian baru baca juga ini, baru dengar juga. Nanti ya Bu, saya coba cari referensi dari teman-teman saya yang lain, mungkin pendamping di kecamatan lain mungkin tahu. Nah, saya janji deh Bu, sehari dua hari akan ada jawaban yang pasti terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Nah, keren kan? Yang kelima promosi teman-teman. Zaman dulu orang di nenek moyang kita yang mengatakan ini nih etika ketimuran, terus kemudian sedikit bicara, banyak bekerja, gitu kan? Sekarang tidak cukup saya sekedar sedikit bicara banyak bekerja. Sekarang banyak bekerja, banyak bicara gitu. Banyak bicara mana-mana, berbagai platform media sosial kan, nulis artikel di surat kabar, di media online tentang ini loh, keberpihakan masyarakat pada PKH gitu. Atau success story terkait dengan keluarga KPM yang kemudian bisa merubah nasibnya. Kan waktu itu ada ya, di YouTube bisa dicari itu, mahasiswa UNES, Universitas Negeri Semarang yang kemudian wisuda dan cum laude, diantar oleh bapaknya tukang becak tuh, diantar pakai becak betulan sampai ke gerbang rektorat. Lalu kemudian bapaknya diminta dampingi segala, terharu semua orang kan. Ada kemudian dengan cum laude itu dia ikut apa seleksi beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Kemudian lulus dia. Masuklah kemudian dia terdaftar resmi di Birmingham University di Inggris. Keren loh. Dari anak tukang becak dengan buruh tukang cuci gitu, lalu kemudian karena cum laude tadi, lalu menjadi magister keluaran dari Birmingham University di Inggris. Kemudian karena prestasi juga bagus lagi, ditawari lagi sama Birmingham beasiswa lagi, bukan di LPDP. Anda mau nggak kemudian masuk menjadi kandidat program dokter di sini? Masuk barang itu. Ada kemudian keluar dalam status sebagai PhD gitu kan. Anak KPMPK loh bayangkan itu. Dan kemudian sekarang sudah menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Semarang. Itu namanya IKIP Semarang kan. Sekarang menjadi UNES. Nah, itu teman-teman bisa cari di situ. Nah, mana tahu kemudian ada KPN-KPN dampingan teman-teman yang kemudian bisa teman-teman bagi gitu kan, success story gitu kan, bukan untuk ria nih bukan gitu, tapi menjadi motivasi, inspiring stories gitu kan, motivating stories untuk teman-teman yang lain. Diupload di YouTube, diupload di Instagram gitu kan, lalu kemudian mungkin ada jadi pembicara seminar di mana, nah ini mensosialisasikan keberhasilan pemenuhan kebutuhan atau penanganan masalah juga penting untuk dilakukan gitu ya. Tinggal 15 menit lagi teman-teman. Nah, tadi metodenya ya. Nah, sekarang tekniknya nih. Apa teknik pertama? Support. Berikan selalu semangat, berikan selalu dukungan, dorongan, agar kemudian subjek dampingan kita, klien ini kan, agar bisa keluar dari masalahnya dengan menggunakan potensi yang ada pada diri klien dan lingkungan di sekitarnya. Gitu ya. Bisa kemudian dia punya semangat yang tinggi untuk mengubah nasib. Dia punya keterampilan mengolah, katakanlah kemudian aneka olahan kue kering. No, ada potensi itu. Lalu kemudian dengan sekitar juga si KPM ini tinggal berdekatan dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, swasta. Weh, keren kan? Lalu kemudian dicoba nih, berikan pelatihan di catering kah misalnya, di pastry di mana, lalu kemudian diakseskan ke permodalan, ke dinas sosial, ada bapak angkat, macam-macam. Kan kadang-kadang perantau gitu kan, jangan bangun kampung halaman, atau kemudian kemarin ada dalam masa pilkada, pileg itu kan banyak tuh dana-dana pokir, macam-macam. Guide itu masukkan situ. Nah, maka ketika kita memberikan semangat, sokongan, dorongan agar klien bisa keluar dari masalahnya dengan mengadakan pelatihan kan, terlebih baru memetakan potensinya, lalu kemudian diakseskan sumber permodalan, wah macam-macam yang kemudian bisa running gitu, itu support. Berikutnya assurance. Apa itu? Memberikan jaminan pada klien bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Ya kan? Ya, dalam bahasa apa namanya Prancis itu kan indah ada kusut dan tidak selesai. Nah, gitu kan. Jadi nggak ada kusut yang nggak bisa diselesaikan gitu kan. Maka kemudian dikatakan juga masalah kan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan. Di sebalik atau sehabis-habis jalan pendakian pasti ketemu jalan penurunan gitu kan. Ibu kita katanya bikin buku juga judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang ya gitu kan. Eros Jarot dengan Chrisye ngarang lagu juga judulnya Badai Pasti Berlalu. Nah gitu kan. Nah itu kita memberikan
assurance kan. Bahkan kemudian dikatakan dalam kita yang basisnya di agama Islam misalnya, tidak kurang 2 kali Allah berfirman di Quran, gitu kan? Bahwa kemudian di balik kesulitan pasti ada kemudahan. No, keren tuh kan? Assurance namanya. Berikutnya advice, giving, and counseling itu kan. Jadi membantu klien atau subjek dampingan kita, para KPM kita itu memandang masalah secara objektif dan komprehensif, mengidentifikasi potensinya, serta memaksimumkannya untuk kemenangan. Yang tadi, dia ngeluh nggak laku bu usaha saya, dilihat kemudian wajahnya udah hitam, gitu kan? Minyak yang dipakai juga sama hitamnya dengan wajahnya. Misalnya kan itu kan? Lalu kemudian dilihat peralatan usahanya juga, wah gitu. Lalu kemudian terkait dengan bahan bakunya, wah gitu. Terkait dengan pengemasan, wah gitu. Banyak wah-wah gitu kan? Nah, kita berikan pemahaman, Bu, gimana konsumen akan kemudian kan datang ke sini untuk membeli produk ibu, manakala mereka melihat peralatan usaha kayak gini, kualitas bahan bakunya kayak gini, packagingnya kayak gini, kan gitu kan. Kalau ibu sedang posisi sebagai pembeli, kira-kira mau nggak ibu membeli produk-produk yang kayak gini nih, yang kemudian peralatan usahanya kayak gini, gitu kan, yang kemudian bahan bakunya kayak gini kualitasnya, gitu kan. Nah, mereka, oh iya ya bu, kalau saya jadi pembeli juga kayak malas bu. Nah, kan kita bilang itu kan, maka ke depan kita ubah itu bu. Ternyata benar nanti kan? Secara bertahap setelah melihat calon konsumen, wih ini wajahnya kayak hitam lagi nih, kinclong nih gitu kan. Bisa bercermin ini kan gitu sambil kemudian nengok yang apa yang digorengnya kita bisa memperbaiki lipstick atau bedak yang kurang rata misalnya gitu. Wih minyak goreng juga minyak goreng yang memang ini nih minyak apa yang kira-kira tidak sudah berulang kali dipakai nih kan itu kan. Wih pengemasannya keren nih pakai plastik kaca yang mengkilap itu rapi lagi gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Nah, orang akan beli gitu ya. Berikutnya, logical discussion. Apa itu membantu klien atau penyandang masalah atau pemenuh pelayanan atau KPM dampingan kita agar kemudian dapat memahami dan menilai fakta-fakta dari masalah dan mencari alternatif solusi. Jadi, ini kaitannya dengan advice giving and counseling tadi kan, artinya kemudian dipetakan, divisualisasikan, itu dengan logical discussion tadi kan, dengan kertas HVS saja misalnya, atau kalau memang ada kertas koran ditempel di mana dekat dinding rumahnya di bagian luar, kemudian dengan spidol, whiteboard gitu kan, lalu kemudian kita gambarkan, sehingga dia ngerti, jalan logikanya, paham dia apa yang kemudian diperlukan untuk perbaikan ke depan, lalu kemudian apa pembenahan-pembenahan apa terkait dengan apa, nah mereka bisa paham dengan itu. Jadi nah, ini teknik-teknik dalam pendampingan sosial. Dibedakan ya, kalau tadi itu metodenya, gitu kan, ada 5, dari semenjak fasilitasi hingga promosi. Kok ini tekniknya lebih praktikal implementatif dari support hingga kepada logical discussion. Nah, peran pendamping apa nih? Tadi menjadi fasilitator, memberikan kemudahan ya, motivator, memberikan motivasi tadi, kemudian dibalik kemudahan dibalik kemudahan, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, advisor memberikan pertimbangan tadi kan, bisa terkait dengan teori Philip Kotler yang 4P tadi, product, price, place, promotion, nah diperbaiki di bagian mana saja untuk masing-masing aspeknya itu terkait dengan apa gitu kan, konselor, mau misalkan masalah klien tadi dengan konseling kan, mediator yang tadi memediasi ya, memanggil katakan kemudian petugas pustu untuk menjelaskan tentang stimulasi DP2K2, katalisator mempercepat perubahan agar kemudian ya perubahan pasti bertahap, gradual kan, incremental, tapi ada sebuah stimulasi, ada sebuah apa ya upaya untuk merangsang agar kemudian mengkondisikan agar kemudian proses perubahan itu bisa berlangsung lebih cepat. Edukator pasti DP2K2 itu jadi edukator. Di berbagai kesempatan itu pasti edukator dan advokator tadi ya yang kemudian memperjuangkan jamban sehat tadi. Itu ya. Nah, ini juga menjadi warning ya, kata kunci dalam teori. Bahwa ketika menjadi seorang SDM Kesos itu kita membutuhkan pelatihan dan pengalaman dalam area yang luas. Dalam teori-teori pemberdayaan, teori-teori pendampingan, itu orang yang sukses di lapangan adalah orang yang tahu sedikit-sedikit tapi tentang banyak hal. Gitu kan, dibanding orang yang tahu tentang apa namanya sesuatu secara mendalam tapi cuma tentang satu aspek aja gitu. Nah, jadi kita menjadi orang yang generalis bukan menjadi orang yang spesialis. Diajak ngomong soal peternakan ngerti sedikit-sedikit. Diajak ngomong soal pertanian karena kemudian mengembangkan UMKM di bidang katakanlah tanaman sayur hortikultura dia ngerti sedikit-sedikit tentang pemupukan, tentang penjarakan lubang demi lubang dalam nanam benih, misalnya itu ngerti. Diajak ngomong tentang kesehatan dia ngerti juga tentang bagaimana kemudian oh ternyata bayi usia sekian lambungnya baru sebesar kelereng. Ngerti dia kan? Nah, kita mesti kayak gitu.
Jadi menjadi seorang yang generalis, bukan yang spesialis. Nanti nggak tuntas, Pak. Solusi yang kita berikan ke KPM, enggak. Nanti ada rujukan, referral. Kita undang orang lain, fasilitas mediasi tadi kan. Kita yang lebih ahli, gitu. Nah, keterampilan saya kira juga menjadi sesuatu yang penting ya. Ada keterampilan menjalin relasi sosial. Iya, karena kemudian pendampingan sosial tadi kan proses menjalin relasi sosial ya. Saya kemudian dibangun mutual trust sebagai fondasi utamanya. Dengan mutual trust tadi berbasis pada citra diri gitu kan. Lalu keterampilan assessment untuk mengetahui mana yang betul-betul menjadi kebutuhan nyata dari masyarakat, the real need, the real problem gitu kan. Keterampilan riset investigasi itu kan kayak ground checking sekarang ini, kayak Verifali gitu kan. Lalu kemudian keterampilan dinamika kelompok, bagaimana kemudian seluruh orang tidak merasa ditinggalkan, seluruh orang merasa disentuh, seluruh orang merasa kemudian menjadi bagian yang penting dari sebuah kelompok, itu keterampilan kita sebagai seorang pendamping. Lobby negosiasi dengan pihak-pihak yang kemudian agak enggan memberikan bantuan, memberikan dukungan gitu kan, terkait dengan jaban sehat, proses memberikan bantuan sembako, apapun namanya, itu penting. Keterampilan komunikasi penting banget, gitu. Yang sama sebagai seorang pendamping sosial, keterampilan komunikasinya minim. Nah, kok saya sekarang memang minim, Pak? Ya, pelatihan, gitu ya. Melakukan konsultasi jelas tadi ya, membangun jejaring kerja, networking, terkait dengan manajemen juga, penulisan laporan, termasuk memantau dan mengevaluasi. Nah, seringkali kemudian muncul pertanyaan, apa sih Pak beda pemantauan dan evaluasi? Nah, kalau pemantauan itu proses menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan yang direncanakan. Itu pemantauan. Kalau evaluasi apa? Adalah membandingkan ya kan capaian hasil dengan target yang ada di dokumen rencana. Ya kan ketahuan, oh ini capainya baru 90% Pak, misalnya. Nah, itu dari hasil evaluasi itu. Oh Pak, ini nggak on the track Pak, ini ada penyimpangan. Nah, itu dari hasil pemantauan. Gitu ya, nah, itu bedanya pemantauan dan evaluasi. Ini saya kira tinggal dibaca di modul ya terkait dengan keterampilan itu. Nah, saya akan masuk ke kode etik saja. Karena ada citra ini kode etik. Nah, terkait dengan kode etik, nah kenapa kemudian itu penting? Gitu ya. Karena kemudian ini nanti kita bahas di anu lah ya, yang SDGs ini, di materi pemberdayaan. Nah, kita sebagai orang yang kemudian juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya profesional, kan ada base of knowledge tadi kan, ada base of skill, dan kita punya base of value. Apa itu? Landasan etis. Ini berupa kode etik. Nah, di SDM PKH juga punya yang namanya kode etik SDM PKH. Apa itu? Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Linjamsos nomor 01 garis miring LSJ garis miring 08 2018, kode etik menjadi pedoman yang berisi apa? Nilai-nilai dan values ya, yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan dari setiap SDM PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Maka ada kewajiban mengatur sikap, perilaku, dan tindakan harus dilakukan, gitu kan? Larangan itu tindakan, sikap, perilaku yang harus dihindari, dan etika hubungan nih dengan sejawat kan? Dengan rekan kerja, dengan penanggung jawab atasan kita, misalnya koordinator kabupaten kota provinsi dan sebagainya, dengan dinas sosial gitu. Jadi ada tiga hal ini yang menjadi ruang lingkup dari kode etik. Ada kewajiban yang harus dilakukan, ada larangan yang harus dihindari, dan ada etika hubungan yang mengatur terkait dengan relationship gitu kan between kita sebagai pendamping dengan stakeholders. Ya, ini kalau nanti teman-teman terkait dengan upgrading status dari apa namanya pendamping PKH juga menjadi ASN atau P3K, nah ini ada landasan kode etik di ASN gitu kan, yang namanya berakhlak. Apa berakhlak? Bernya itu berorientasi pelayanan, hanya akuntabel gitu kan. Lalu kemudian K-nya ada kompeten, hanya kan khas akhlak gitu kan, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada, ini nggak usah lah ya, kan teman-teman udah hafal tugas fungsi koordinator. Kewajiban pendamping sosial PK udah selesai lah sama teman-teman ya. Nah, saya lihat nih, larangannya apa? Nah, ini kemudian dinyatakan di pretest kan waktu itu ya, memegang atau menyimpan KKS milik KPM, pungli dengan cara memungut, memotong uang bantuan, menggelapkan, menyalahgunakan, menarik uang tanpa persetujuan KPM, gratifikasi, ini agak ngeri-ngeri sedap ya, bahkan kemarin dibahas di wacana di YouTube itu, orang tua wali murid dalam sebuah acara kenaikan kelas yang memberikan hadiah kenang-kenangan kepada guru yang dianggapnya berjasa menjadi anaknya, itu dianggap gratifikasi. Weh, ngeri ya.
Berikutnya kemudian rangkap pekerjaan, nggak boleh ya, gitu. Tidak melakukan pemutahiran data, karena kemudian kan menjadi penting, nih, apalagi sekarang kemudian dengan DTKS menjadi DTSEN, gitu ya. Ground checking itu penting. Tidak melaksanakan pertemuan P2K2, nah tuh, padahal itu kan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas di para KPM dampingan kita. Penyalahgunaan jabatan nih, apalagi zaman musim pilkada kemarin, gitu kan, zaman pileg, terlibat politik praktis ini kan, absen, mangkir tugas termasuk juga melanggar norma susila. Nah, ini masuk di apa ya? Berkas kemarin ya. Kalau berat ya skala pemberhentian. Kemudian bahkan kalau kemudian berpotensi merugikan keuangan negara ya ditindak lanjutkan proses hukum. Bahkan kemudian sampai mengembalikan kerugian keuangan negara. Ini kan nggak mesti sampai ke persidangan teman-teman. Cukup teman Inspektorat Jenderal terbukti kemudian dari hasil TLHP ya atau notifikasi izin. Nah, udah teman-teman kena. Ya, nauzubillah min dzalik yang sampai terjadi lah. Gitu ya. Maka kemudian penting untuk sampai mempedomani kode etik. Kalau sedang, SK peringatan kedua, penundaan honor 2 bulan sejak SK dikeluarkan, termasuk mana adanya tuntutan permohonan maaf, baik tulisan, membuat pernyataan penyesalan. Wah, ini sudah mulai kedengaran kumandang azan. Sedikit lagi teman-teman ya. Lu kok ringan ya SK peringatan satu lah, dipantau kinerja paling lama 30 hari sejak SK peringatan ditetapkan, termasuk permohonan maaf tulisan. Nah, saya lihat kan, ini jumlah pelanggaran kode etik SDMPKH ini dari sejak 2018 hingga 2024. Fluktuatif memang, cuma saya nggak ngerti kok di tahun 2019 kenapa banyak sekali 75 gitu kan. Tapi apapun teman-teman, kita jangan sampai kemudian melakukan kategori pelanggaran kode etik seperti itu. Nah, seperti apa kira-kira yang masuk? Nah, dari lampiran apa namanya rekap pemberian surat peringatan ya ada intimidasi 1 orang. Nah, melakukan pekerjaan lain yang rangkap jabatan tadi ini paling banyak nih 122. Manipulasi data untuk kepentingan pribadi itu kelompok 3. Megang atau menyimpan KKS 5. Penggelapan dengan uang bantuan 8. Terlibat di politik praktis ya karena agak tergoda lah ya sama parpol. Karena ada beberapa yang berhasil sih yang jadi legislator dia tapi cuma 5 tahun gitu ya. Nah, ya beruntungnya nanti kalau kemudian bisa terpilih untuk periode kedua. Ada tidak aktif bekerja, tidak untuk tupoksi 73, tidak melakukan bisnis proses 85, tidak melaksanakan tugas dalam fungsi aturan yang berlaku 2. Total 342. Jadi jangan sampai lah teman-teman ya kita coba untuk. Dan saya yakin teman-teman komit dengan itu. Terakhir Dek, bentar, teman-teman, Dek. Kok eh, nyelesai duduk lah. Bu Anggi izin dimatikan dulu sebentar mic-nya Bu Anggi, hampir selesai. Nah, terakhir ini apa ya semacam apa namanya, bukan inovasi lah ya, jargon baru atau semacam tagline semasa Pak Saifullah Yusuf dengan Pak Agus Jabo ini ya, ditayangkan atau kemudian digaungkan, diformulasikan Pancasatya, pendamping sosial PKH, gitu kan? Panca itu kan ya 5, Satya itu semacam janji gitu kan, atau semacam ya janji diri lah gitu kan. Pertama militan, militan itu ya ulet, tahan banting gitu kan, tanggung jawab, komitmen tinggi, berdedikasi gitu lah. Profesional, ya base of knowledge tadi, base of skill, base of value, kalau kurang-kurang melalui pelatihan, baca, koordinasi, konsultasi dengan sesama rekan kerja gitu ya. Berbasis data, sekarang kan kemudian memang wajib ya, karena apa ya, kasus-kasus inclusion error dan exclusion error juga masih terus terjadi. Sehingga kemudian dengan satu data, dengan data set, mudah-mudahan itu bisa diminimalisir berbasis rencana kerja, penting ya, sehingga kemudian ada timeline, dan terakhir berbasis proyeksi graduasi. Yang tadi ditargetkan setahun ada minimal 10 KPM yang bisa tergraduasi dari 1 orang pendamping. Nah, maka ke depan tentu kemudian kemiskinan, kebodohan, ketidakberfungsian sosial itu menjadi common enemy dari kita semua ya. Karena kemudian diharapkan nanti KPMPK jangan sekedar sebatas jadi objek, tapi menjadi objek yang nanti ke depan akan menjadi apa ya infrastruktur yang akan berdaya guna, apalagi didampingnya dengan pendamping PKH yang profesional untuk membentuk KPMPKH yang berdaya. Nah, itu teman-teman, karena kumandang lantunan azan asar juga sudah berkumandang di seputar kawasan Padang termasuk di musola komplek kantor kami, maka kemudian sesuai dengan komitmen dan memang sesuai dengan jadwal juga, kita akhiri sesi pembahasan materi kita terkait dengan citra diri dan kode etik SDMPKH. Nah, jika ada yang ingin dikomunikasikan, didiskusikan, nanti tinggal minta ke Bu Fazia ya. Kalau nomor kontak saya berapa, kita bisa nanti bisa konsultasi lebih mendalam.
Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Luar biasa saya kira di jam-jam rawan seperti ini, kok sila di layar Zoom meeting semuanya tidak ada yang kelihatan ngantuk lah. Artinya mata itu mata yang memang sorot mata seperti lampu bola Philip lah, terus terang dan terang terus gitu. Meskipun ada beberapa yang redup sih saya akui juga ada. Kan persoalan gizi di 1000 hari pertama kehidupan waktu itu barangkali kan. Bawa. Dia berdiri, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensi yang luar biasa dari teman-teman. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua deh. Terima kasih, Pak. Baik, mohon maaf atas segala dan janggal. Untuk sementara kita akhiri sesi ini. Selamat beristirahat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima Waktu kasih saya Pak kembalikan Agus. ke Kasih, Bu Pak. Fazia. Kasih, Pak. Sama-sama Bu, siap. Waktu saya kembalikan ke Bu Fazia. Barangkali Iya, ada Pak. informasi apapun Oke, yang akan Pak. disampaikan kepada peserta. Silakan Bu Fazia. Ya, siap. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agus telah menyampaikan materi yang luar biasa pada sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya Pak di hari Kamis jam Pemberdayaan ya? 8.30. Iya, materi Baik, pemberdayaan. nyambung kita. Siap. Nanti kita perdalam lagi di pemberdayaan deh, teman-teman. Ya, ya Pak. Ya, izin live teman-teman ya. Oke, ya, siap. Eh, untuk Bapak Ibu semua, kita akhiri materi kita pada hari ini. Besok disambung lagi jam pagi jam 8.30 dengan link yang sama, link Zoom yang sama, dan menyesuaikan pakaiannya sesuai dengan Permensos yang pernah saya share. Nah, untuk besok pematerinya itu Ibu Email, Sri Fitria Meliza. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.